Pak Jokowi berterima kasihlah ke SBY karena disiapkan proyek mangkrak. Ditulis oleh Manuel Mawengkang, sumber Sewor. Pak mantan yang banyak bicara tentang politik Jokowi, kritik sana-sini, lewat anaknya yang tuntut lockdown. Padahal lewat cucunya yang juga tuntut Pak Jokowi untuk lockdown sebenarnya adalah orang yang baik. Partai Demokrat yang sudah mulai lesu pun satu suara membela Pak mantan ini, apapun kebijakannya. Bahkan proyek mangkrak pun juga dibela. Kenapa? Karena proyek mangkrak ini adalah persiapan untuk Jokowi tinggal lanjutkan. Apa kurang baik coba? Pak Jokowi, terima kasihlah kepada Pak SBY. RSUD di Kepulauan Bangka Belitung tinggal dilanjutkan 70% lagi. Sekarang lagi-lagi Jokowi melanjutkan keberadaan proyek mangkrak di era Pak mantan. Setelah Hambalang di Jawa Barat didatangi dan Jokowi cekrek-cekrek saat disindir pencitraan oleh Pak mantan, Jokowi bongkar lagi proyek mangkrak di Bangka Belitung. Wah, jangan-jangan dari Sabang sampai Merauke ada proyek mangkrak Pak mantan. Proyek apa yang dibuat mangkrak? RSUD. Pembangunan gedung bundar RSUD Insinyur Soekarno di Kepulauan Bangka Belitung dilanjutkan kembali setelah mangkrak selama 9 tahun. Ya, 9 tahun mangkrak. Kalau bicara tahun ini di 2020, artinya 9 tahun silam adalah tahun 2011, tahun di mana SBY berkuasa dan era di mana HTI tumbuh subur. Anggaran 28 miliar ini dikucurkan pemerintah pusat Joko Widodo melalui Kementerian Kesehatan. Jokowi tahu bahwa kebutuhan RS di Indonesia masih jauh dari cukup. Tapi untuk alasan pengiritan, Jokowi pakai cara dan strategi yang mantap dan akurat. Sebenarnya, melanjutkan tampuk kepemimpinan SBY itu gampang. Jokowi gampang banget, tinggal cari proyek mangkrak dalam kategori apa, pasti ada. Proyek mangkrak di tahun 2011 bernama RSUD Insinyur Soekarno. Saat dirancang pada tahun 2011, pembangunan gedung ini tidak sampai sepertiga prosesnya, berjalan sekitar 30% lah. Jokowi tidak perlu bangun fondasi lagi yang memakan biaya paling banyak dari keseluruhan gedung. Anggaran dulu di era SBY pasti sudah cair, tinggal dibangun dan diselesaikan. Tapi karena tersandung kasus hukum yang saya tak peduli itu kasus apaan, maka proyek itu berhenti di era SBY. Namun setelah 9 tahun dibawa di ranah hukum, akhirnya polemik ini selesai dengan putusan bahwa RSUD siap dibangun lagi. Menurut Armayani Rusli, Direktur Utama RSUD Insinyur Soekarno yang juga merupakan dokter spesialis bedah, kelanjutan pembangunan layanan kesehatan adalah bagian dari program Jokowi yang harus diapresiasi. Alhamdulillah, pembangunan gedung dilanjutkan kembali sampai lantai 3. Beberapa kali telah presentasi dengan pusat bersama Pak Gubernur, kemudian disetujui agar dilanjutkan. Ini rumah sakit rujukan di kepulauan yang harus siap prasarananya. Bapak Presiden beberapa kali berkunjung ke Bangka Belitung dan tentunya beliau melihat layanan kesehatan ini sangat penting nilainya, kata Direktur RSUD Insinyur Soekarno Bangka Belitung, Armayani Rusli kepada Kompas.com di Pangkal Pinang pada Minggu 7 Juni 2020. Joko Widodo di periode keduanya serius untuk membangun manusia, dan dia membuktikan bahwa dengan pembangunan RSUD dan lepasnya kendala hukum, banyak orang sakit yang bisa dirawat di Kepulauan Bangka Belitung. Seharusnya SBY berterima kasih kepada Jokowi bahwa proyek-proyek mangkraknya dilanjutkan oleh Jokowi, kecuali Candi Hambalang. Kenapa Candi Hambalang tidak dilanjutkan? Nah, saya sendiri tidak tahu ya. Tapi kalau saya jadi Jokowi, saya akan sengaja mendiamkan proyek itu untuk mempertontonkan kalau di era sebelum saya ada seorang yang besar, ngomong besar, tapi kerjaannya hanya gunting pita, lalu biarkan mangkrak. Tapi saya tak tahu ya Jokowi bagaimana. Yang pasti di sini kita memahami bahwa proyek mangkrak ini terjadi banyak di era SBY, bukan hanya bangunan dan gedung saja, tapi banyak proyek jalan tol yang dibuat mangkrak. Proyek reklamasi pun mangkrak dan akhirnya dijalankan oleh Gubernur DKI Basuki Cahayapurnama. Proyek-proyek mangkrak ini sebenarnya baik untuk dilanjutkan oleh Jokowi. Kenapa? Karena beberapa di antaranya sudah ada fondasi, dan seperti yang saya katakan di atas, bahwa dalam situasi global pandemic ini bisa dilakukan penghematan atau pengiritan. Jadi selain SBY berterima kasih kepada Jokowi, Jokowi juga harus berterima kasih kepada SBY karena sudah disiapkan. Tapi tak tahu ya kalau dananya untuk proyek mangkrak di era SBY sudah lunas semuanya atau memang sesuai dengan persentase pembangunannya.
Coba suruh Novel Baswedan selidiki. Semoga saja bisa kelihatan. Novel jangan merasa utang budi sama SBY karena kasusnya dalam kasus sarang walet dihentikan di era SBY. Begitulah sarang burung.